Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba bagaimana mengimplementasikan penggunaan array dua dimensi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, di layar kalian sudah melihat jendela pada Eclipse, di mana kita akan menuliskan kode programnya di sini. Oke, baik. Yang pertama kita buat dulu Java Project. Oke, kita tuliskan namanya bebas seperti biasa. Misalkan di sini saya ingin menuliskan latihan array. Oke, kemudian kita buat package di sini array dua dimensi. Ini namanya bebas, terserah yang kalian inginkan. Nah, kemudian di sini sudah terlihat di Explorer project yang sudah kita buat, kemudian ada package-nya. Nah, kemudian di dalam package kita bisa membuat kelasnya. Kelas yang akan saya buat di sini namanya juga bebas, tapi agar mudah dicari kembali nanti, saya tuliskan saja contoh array dua dimensi. Contoh array dua dimensi. Oke, public static void dicentang, kemudian finish. Baik, di sini kita sudah mempunyai kelas yang bernama contoh array dua dimensi. Kemudian di sini juga sudah ada metode utamanya. Kita akan menuliskan baris kodenya di dalam metode utama. Baik, untuk mengulang kembali bahwa sebelumnya pada penggunaan array untuk mendeklarasikan array satu dimensi, langkah yang kita lakukan adalah kemarin, pertama, tuliskan dulu tipe datanya. Contohnya saja, yang akan saya inputkan ke dalam array satu dimensi adalah sebuah huruf, contohnya saja seperti itu. Maka, yang kita lakukan adalah pertama, tulis tipe datanya. Karena merupakan sebuah huruf, maka tipe datanya adalah karakter. Nah, tulis tipe datanya, kemudian ada square bracket. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa yang akan kita buat adalah array satu dimensi. Nah, setelah itu tuliskan apa nama dari variabel array-nya. Di sini misalkan saja saya tuliskan huruf. Oke, maka ini merupakan deklarasi menunjukkan bahwa kita membuat suatu array yang bernama huruf yang tipe data yang tersimpan di dalamnya nanti berupa tipe data karakter. Dan ini adalah array satu dimensi. Nah, bila digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini baru pendeklarasian bahwa saya akan membuat suatu array. Nah, tetapi kita belum membuat ada berapa ruang yang tersimpan di dalam array yang sudah kita miliki tadi. Nah, untuk menyimpan berapa ruang yang kita alokasikan ke dalam variabel huruf tersebut, kita bisa menuliskannya dengan cara berikut. Pertama, tuliskan nama variabel array-nya, kemudian new tipe data dari nilai yang akan dimasukkan di dalam variabel tersebut, seperti tadi tipe data karakter, kemudian berikan berapa alokasi ruang yang disediakan. Contohnya saya memberikan alokasi ruang sebanyak 3 ruang. Oke, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Ini untuk menuliskan alokasi ruang dalam variabel array. Oke, seperti ini ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa kita akan memberikan alokasi ruang sebanyak 3 ruang di dalam suatu variabel array bernama huruf. Nah, bila digambarkan, bentuk array yang terbentuk adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya,
jika kita ingin menginputkan nilai di dalam variabel array yang sudah kita miliki, caranya gampang saja seperti ini. Kita tinggal memberikan nama variabel array-nya, yaitu huruf, kemudian diberikan di indeks ke-1, misalnya huruf X misalnya. Di indeks ke-0 atau di indeks ke-2 saja. Adalah B misalnya. Oke, jadi jika kita menuliskan seperti ini, maka array yang terbentuk adalah seperti ini. Tetapi jika kalian ingin langsung memberikan suatu nilai pada suatu array, kita bisa memberikan nilai seperti yang terlihat pada layar berikut ini. Jadi ini kita buat komen dulu biar tidak ikut tereksekusi. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah pertama tulis tipe datanya, kemudian square bracket, kemudian tuliskan nama variabelnya. Setelah itu kita bisa langsung menentukan apa saja huruf yang ingin diinputkan, misalnya X, kemudian Y, kemudian Z. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa indeks ke-0 diisi oleh X, indeks ke-1 diisi oleh Y, dan indeks kedua diisi oleh Z. Oke, ini adalah review kita sedikit tentang array 1 dimensi. Lalu, bagaimana menuliskan array 2 dimensi? Oke, caranya hampir sama. Kita deklarasikan array 2 dimensi dulu. Oke, bagaimana bentuknya pendeklarasian array 2 dimensi? Untuk mendeklarasikan array 2 dimensi, pertama kita tentukan dulu apa yang ingin kita inputkan ke dalam variabel array nantinya. Contohnya saja, saya ingin menginputkan sebuah nilai di dalam array 2 dimensi yang akan saya buat. Jadi, saya bisa menuliskan integer, karena nilai yang saya akan tampung adalah nilai-nilai integer atau bilangan bulat. Nah, kemudian saya membuat simbol yang menunjukkan bahwa ini adalah array 2 dimensi, yaitu double square bracket. Nah, ini menunjukkan bahwa saya akan membuat array 2 dimensi yang bernama misalnya nilai. Nah, ini adalah suatu deklarasi yang menunjukkan bahwa saya membuat suatu variabel array bernama nilai yang merupakan array 2 dimensi, di mana di dalam variabel array nantinya akan saya isi dengan nilai-nilai dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya, jika saya ingin menyimpan suatu nilai di dalam variabel array tersebut, saya bisa memberikan panjang array atau jumlah maksimal nilai yang bisa ditampung di dalam array yang sudah saya bangun tadi. Caranya, pertama, tuliskan nama variabel array-nya, nilai. Setelah itu, kita bisa menuliskan new, apa nama tipe datanya, kemudian sebutkan berapa baris dan kolom yang kita inginkan. Artinya di sini saya akan membuat suatu array di mana saya menginginkan array tersebut terdiri atas 2 baris dan terdiri atas 2 kolom. Nah, jika digambarkan, maka bentuk array yang akan saya bangun bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana jika saya ingin mengisikan nilai ke dalam alokasi ruang yang sudah saya bentuk di dalam array tersebut. Maka langkahnya adalah pertama, di sini terlihat bahwa array kita terdiri atas
2 baris dan 2 kolom, di mana indeksnya adalah indeks 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Nah, artinya indeks-indeks tersebut yang bisa digunakan untuk mengisi nilai di dalam ruangan-ruangan yang sudah kita buat tadi. Nah, berarti kita tinggal menuliskan dari variabel nilai untuk indeks ke 0, di mana baris ke 0, kolom ke 0, nilai yang tersimpan adalah misalnya 9. Kemudian pada array di baris ke 0, kolom ke 1, nilai yang tersimpan adalah 12. Kemudian di baris ke 1, kolom ke 0, nilai yang tersimpan adalah 45 misalnya. Kemudian di baris ke 1, kolom ke 1, nilai yang tersimpan adalah 75. Oke, jadi kita di sini sudah memberikan nilai di masing-masing kolom indeks yang sudah kita bangun tadi. Nah, sekarang jika kita ingin mengetahui apakah benar bahwa nilai-nilai yang sudah kita deklarasikan, nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi benar-benar bisa terbaca, kita bisa memanggilnya dengan cara sebagai berikut. System.out.print. Yang mau saya tampilkan adalah di indeks ke 0, kolom ke 1 misalnya. Kemudian misalnya kita buat secara random saja. Nilai yang ada di baris ke 1, kolom ke 1. Oke, sekarang tinggal kita run programnya. Oke, jadi di sini system.out.print atau tampilkan di layar nilai pada indeks baris ke 0, kolom ke 1. Di indeks ke 0, kolom ke 1 adalah nilainya 12, kemudian di baris ke 1, kolom ke 1 adalah 75. Jika digambarkan, dia mengikuti sebagaimana yang terlihat pada gambar. Nah, jadi saya rasa sudah jelas bagaimana mendeklarasikan suatu variabel array, kemudian bagaimana memberikan jumlah ruang yang bisa ditempati oleh setiap nilai di dalam suatu variabel array, kemudian bagaimana melakukan pemanggilan dari suatu nilai di dalam variabel array. Oke, cukup sekian contoh dari bagaimana mengaplikasikan penggunaan array 2 dimensi di dalam bahasa Java. Nanti contoh-contoh yang lain mungkin akan saya berikan pada video yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.